Tunggu. Oh, nih angkat. Foto ya pada? Video. Oh. Suster, saya mau nanya, karya misi integrasi suster apa? Misinya adalah hidup kontemplatif di tengah umat. Artinya mengutamakan hidup doa, tetapi selalu menjadi seorang suster yang istilah sederhananya yang sempat untuk semua orang yang datang, yang selalu ada di rumah dan punya waktu. Begitu. Suster, saya ingin bertanya, apa semangat spiritual apa suster bisa membangun sebuah kongregasi? Saya sebenarnya tidak berpikir untuk membangun kongregasi. Kalau ini nanti menjadi sebuah kongregasi, puji Tuhan. Kalau tidak, yang penting saya sudah pernah memulai cara hidup yang baru ini, yaitu hadir di tengah umat dalam semangat doa, dan ada kebaktian khusus kepada gerah iman, kepada belas kasih Allah. Jadi, ada penekanan pada belas kasih. Ya. Terus harapan suster untuk kami para calon imam apa suster? Ya, saya harap kalian punya semangat juang, karena tidak ada yang instan, tidak ada yang diperoleh dengan gampang. Hanya satu yang paling penting, pesan Bapak Rohani saya, Romo Perbek, yaitu mencintai Tuhan dan sesama. Yang lain-lain itu tambahan. Jadi suster waktu mendirikan ini kan semacam NGO ya? NGO itu hanya mensaranai saya. Oh, ya. Saya sendiri waktu memulai hidup seperti ini, saya juga belum ada gambaran yang jelas apa yang harus saya lakukan. Tetapi Tuhan yang menyelenggarakan. Pas waktu NGO Karmel menyiapkan rumah untuk saya, anak-anak muda itu berdatangan dengan sendirinya. Begitu. Dan ketika anak-anak muda itu datang, saya menjadi tahu bahwa saya harus menerima mereka, yang terutama adalah mencintai mereka. Oh ya. Iya. Dulu suster waktu sekolah kuliah itu sebagai putri Karmel atau? Saya Claris Kapusinis, Oh. kontemplatif murni. Oh, kontemplatif murni. Iya. Oh, itu pusatnya di mana? Singkawang. Oh, di Singkawang. Iya. Oh, ya. Iya. Belakang paroki Singkawang. Di sana disebut Suster Slot. Ya, suster selamat. Oh, suster slot. Slot itu apa? Bahasa Belanda slot itu kunci. Kunci. Oh, karena Kunci. oh iya, oke. Kontemplatif makanya pakai slot tadi, ya kan? Iya. Nah, jadi slot itu memang itu bahasa orang tua, itu bahasa umum di kami yang bukan di kota umum, tapi tidak tahu kamu di kota ini. Jadi suster waktu di STF itu tahun berapa? Masuknya dalam tamatnya tahun berapa? Tahun 2001. Selesai 2005. Oh, 2005. Iya. SPD angkatan siapa aja ya teman-teman? Marcos Situmorang, Emut siapa namanya ya? Emut Wijaksono apa? Ya. Pokoknya dari Surabaya dia, orang Lalu Jawa. Agus Justinus. ya. Dia di Filipina Selatan. Bruder Pai. Pai dia baru pulang misionaris di mana kemarin? Zimbabwe dia sekarang mulai minggu lalu dia jadi guru bahasa Inggris untuk mereka, dan dia mengajar bahasa Inggris dari A sampai Z semuanya dalam bahasa Inggris mereka full. Untuk latih mendengar bahasa Inggris supaya bisa familiar itu. Lalu siapa lagi? Itu dulu kan ada Pius Sitohang. Oh ya. Udah keluar mereka kan. Oh ya, Pius itu orang keluar ya. Lalu yang ini tentang Sabaye.
Oh iya. Tentang Sabaya itu sejarahnya bagaimana? Karena ini ada satu orang di sini juga jadi Sabaya. Iya. Jadi itu sejarah berdirinya lalu sampai pengikutnya banyak itu seperti apa? Bisa sharing, Suster? Iya, jadi mula-mula ada satu anak muda yang bertemu saya. Sekarang sudah meninggal. Jadi dia bertemu saya karena dia sudah pernah mengenal saya. Rupanya saya dulu pernah memberikan retret untuk anak-anak Topang di Biara Kelaris di Singkawang. Jadi karena dia kuliah di Stakat, dia bawa teman-temannya. Dia bawa temannya yang cewek pertama satu. Jadi temannya ini bawa teman yang lain begitu. Teman yang lain bawa teman yang lain. Oh gitu. Iya. Jadi misi utama Sabaya ini apa? Sabaye itu misi utamanya sebenarnya lebih meningkatkan hidup beriman begitu, Oh iya. kebersamaan, semangat persaudaraan. Awal mulanya itu. Sebenarnya awalnya sih saya tidak tahu apa yang khusus untuk Sabaye ini. Hanya saya ingin waktu itu anak-anak muda ini kan makin banyak. Ya. Jadi saya pikir saya harus memberi nama pada perkumpulan ini. Karena mereka bilang kita bentuk satu perkumpulan. Saya beri nama Sahabat-sahabat Yesus. Saya singkat Sabaya karena Sabaya dalam bahasa kami sama Sabaya itu sesama artinya, saudara. Itu bahasa dari. Bahasa Dayak di sana. Oh iya, jas. Apa? Jadi punya arti banyak dia. Oh iya. Karena tapi sesudah kami bersama-sama, kami tahu bahwa itu tadi meningkatkan hidup iman, bersahabat dengan Yesus bagi yang Katolik dan yang Kristen. Karena ada juga Islam. Ya. Jadi, persahabatan dengan Yesus, persahabatan satu sama lain. Dan puji Tuhan, di dalam Sabaya itu ada satu keterbukaan. Kami tidak ada senioritas, anak-anak itu terbuka, jadi masing-masing tahu kelemahan, kekurangan. Juga saya juga tidak menutup-nutupi kalau saya itu juga banyak kelemahan. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi mungkin kebanyakan orang dan saya, Suster kan kontemplatif. Kontemplatif yang macam SSPS ya, mereka kan di dalam adorasi sakramen aku 24 jam. Tapi waktu tadi cerita itu, Suster kontemplatif lalu jadi kembali ke masyarakat aktif gitu loh, aktif bermisi di luar gitu. Itu kira-kira pastikan ada satu hal yang menjadi trigger mendorong Suster untuk saya keluar bermisi untuk anak muda yang konkret seperti sekarang ini termasuk Freddy. Kira-kira ada istilahnya satu titik yang membuat Suster bisa beralih untuk keluar dari kontemplatif lalu melayani secara ini aktif di luar. Itu kira-kira apa? Itu sebenarnya jauh sebelum saya bertemu dengan anak-anak muda, saya sudah punya satu kekuatan yang mendorong untuk memilih jalan itu. Meskipun seperti mungkin waktu itu Bunda Maria tidak jelas menjadi ibu Tuhan itu seperti apa. Waktu itu saya pun mengalami seperti itu. Karena itu Romo Perbek sebagai pembimbing saya memberikan contoh Bunda Maria ini. Jadi saya waktu itu ya memang sempat ragu apakah ini dari Tuhan atau dari pikiran saya saja. Kan bisa ya, kita bisa berpikir gitu. Ya. Nah, jadi itu discernment dengan Romo Perbek kan. Sampai suatu hari sebenarnya saya cukup takut untuk mengambil keputusan awalnya karena
Romo bisa bayangkan saya di biara kontemplatif itu hampir 25 tahun. Luar biasa. Itu bukan hal yang saya awalnya kan berpikir tinggal di mana. Dengan sendirinya kita kalau terkurung itu kenal orang pun kurang dan banyak hal. Tapi suatu hari tanggal 8 September tahun 2013 itu ada kunjungan dari peziarah dari Polandia ke biara kami, karena biara kami yang di Italia itu ada santanya, Santa Veronica Giuliani dengan Beata Florida. Jadi ada kunjungan dari para peziarah dari Polandia. Saya ingat sekali jam 3 sore mereka menyanyikan litani kerahiman ilahi, sangat indah sekali. Saya turun dari atas itu, saya suara apa begitu, suara apa makin dekat di kapel, enggak tahu, saya kayak seperti disuruh. Saya waktu itu saya langsung tiarap di depan kapel bilang, iya Tuhan saya mau. Begitu itu awalnya, itu tanggal 8 September saya bilang, ya Tuhan saya mau. Sesudah itu dimulailah semua proses panjang, kan banyak prosesnya. Ya, oke, proses. Tapi bertemu dengan Romo Verbi itu di mana? Waktu kuliah? Waktu kuliah pernah bertemu beliau, tapi belum pembimbing saya yang tetap, karena beliau waktu itu bertapa. Ya benar. Pembimbing saya waktu kuliah ada 2, Romo Yerun Romo Yerun CP. Oh, CP ya. Dengan Romo Daniel SPD. Moa, ya. Daniel Moa. Itu mereka berdua pembimbing saya dulu. Jadi, tapi saya kemudian bimbingan dengan Romo Perbek lebih intensif waktu saya tahun 2012. Saya itu kan selama berapa tahun mengurus pembangunan biara kami yang di Kapuas Hulu di Lanjak. Saya kan mengurus, jadi saya sering bolak-balik keluar kemana-mana begitu kan. Jadi saya minta retret agung. Saya waktu itu belum tahu retret agung itu ternyata artinya suatu retret yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan penting di hadapan Allah, begitu. Begitu penjelasan Romo Perbek. Kebetulan saya dapat pembimbingnya Romo Perbek. Jadi retret agung kan 30 hari, dan dalam retret agung itulah saya mendapat bisikan batin lah. Saya tidak mendapat penampakan apa-apa. Kayak gini, kamu pergi dari biaramu ke biara Santa Veronica Giuliani di Italia, begitu. Saya tidak tahu tujuannya apa, tapi saya kaget sekali, kan tidak pernah seorang religius meminta begitu untuk dipindah, kan tidak ada. Itu harus karena ketaatan. Tapi kok suara ini bilang. Jadi saya konsultasi dengan Romo Perbek dan memang coba urus ke sana dan ke biara Santa Veronica Giuliani. Awalnya biara Santa Veronica Giuliani tidak mau terima. Tapi entah bagaimana tiba-tiba mereka cari alamat email saya dan mereka terima saya untuk 3 tahun, dan biara Singkawang mengizinkan saya untuk ke sana. Oh iya. Itu awal saya berkenalan dengan Romo Perbek. Oh iya. Oh, oke. Nama suster, nama lengkap siapa? Suster Magdalena Paula, sekarang SKYB sekarang. Oh ya, oke. Oke, terima kasih suster. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ini saya bisa posting ya, supaya bisa orang semakin kenal suster, kongregasinya juga, misinya, supaya ya siapa tahu ada yang berminat untuk di YouTube atau di mana? Ya. Di YouTube atau di mana? Di YouTube. Saya boleh? ada YouTube, saya ada TikTok. Oh oke suster juga. Oke, itu misi yang lagi tren. Ya. Nah. Oke, terima kasih ya suster. Terima kasih banyak sama-sama. Benedictus. Ya nanti salam saya sampaikan untuk Agus. Agus tanggal 9 akan terbang dari Manila ke
Jakarta, lalu dia rencananya mau terus ke sini. Oh, masih bisa ketemu sepertinya. Oke, nanti saya nanti share nomor HP-nya suster ya, supaya bisa bertemu dengan teman-teman. Iya. Oke, makasih suster. Masih kita belum berkontak. Tunggu. Oh, nih angkat. Foto ya, Pak? Video.